Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Masih tentang updatean berita terbaru dari artis Thailand yaitu Teng Monida. Oke teman-teman, di sini aku akan mengulas sedikit mengenai pada hari Minggu kemarin aku kan datang ke restorannya Teng Monida ya, dimana mendiang Tengmo makan malam terakhir kalinya di restoran Bantani. Seperti yang teman-teman tahu, kalau aku udah pergi ke restoran itu 2 kali ya. Pertama di siang hari dan di malam hari. Nah, jadi pada saat siang hari aku melewati restoran Bantanit itu kan kita melewati kampung. Nah, di situ aku berpikiran gimana ya kalau malam pasti lewat sini tuh serem. Tapi ternyata pas aku malam-malam ke sana itu udah banyak lampunya teman-teman, karena waktu siang-siang kemarin itu aku tidak melihat ada lampu ya di sana. Nah itu aku nggak tahu lampunya itu apakah baru dipasang atau memang sudah ada dari awal, atau memang lampu-lampu jalan itu sudah ada semenjak Teng Monida baru meninggal aja gitu. Jadi dikasih jalan atau penerangan di perkampungan tersebut ya, di jalan menuju ke restoran itu. Dan restoran itu sebelumnya tidak rame ya teman-teman. Jadi restoran itu sebelumnya sepi-sepi aja, seperti yang kita lihat. Tengmo aja di situ keadaannya nggak rame ya kan, dan Tengmo terlihat duduk sendiri. Nah di sini kita bisa paham ya bahwa resto itu ramenya ketika Teng Monida meninggal secara sadis, barulah restoran itu rame. Karena kalau misalnya restoran itu benar-benar sepi ya sebelumnya, itu kalau misalnya nggak ada lampu, cuman ada penerangan jalan seadanya, itu akan menjadi gelap banget. Terus pas masuk ke parkirannya juga itu serem banget menurut aku. Dan kebayang kalau misalnya nggak rame, itu akan creepy banget nggak sih, kayak merinding gitu sebenarnya kalau masuk ke area itu gitu. Ditambah kalau misalnya sebelum artis Tengmo ini meninggal, restoran itu nggak ada live musik juga di dalam restoran itu, karena pas aku datang ya pas makan malam itu kan ada live musik. Nah apakah live musik itu baru diadakan setelah Tengmo meninggal atau memang sudah ada, itu aku juga nggak tahu ya teman-teman. Tapi kebayang kalau misalnya nggak ada, itu pasti hanya terdengar suara jangkrik aja dan suara dari tiupan angin di restoran Bantanit itu pasti akan lebih dramatis ya. Tapi setelah aku kesana malam-malam itu ada live musik dan rame banget, jadi nggak seserem yang aku bayangkan. Dan kemudian pada saat aku datang di malam hari itu, di resto itu, di tempat duduk mendiang Tengmo itu udah bisa diisi ya teman-teman. Terlihat ada seorang bapak-bapak dan keluarganya itu duduk di meja Tengmo sedang makan malam. Nah jadi ketika aku datang di siang hari, waktu pertama kalinya aku datang ke restoran Bantanit itu mejanya Tengmo masih belum bisa diisi teman-teman. Memang tidak dikasih garis polisi ya di meja itu, tapi 3 meja berderet itu dikosongin sama sekali, nggak boleh diisi. Nah tapi setelah aku datang lagi ke restoran itu pada malam harinya, ternyata tempat duduk di mana Teng Monida terakhir duduk dan makan di restoran itu sudah boleh ditempati. Jadi sepertinya udah normal lagi lah, seperti tidak terjadi apa-apa gitu loh teman-teman. Dan sudah dipastikan ya bahwa Teng Monida ini makan malam menggunakan speedboat bersama para pelaku melalui tangga dari restoran itu. Oke, di sini aku juga mau bahas mengenai komentar. Ada salah satu komentar yang bilang, "Kak, coba dong kesananya malam tapi pakai speedboat biar sama." Nah, di sini aku agak gimana gitu ya membaca komentarnya, karena menurut aku itu udah keterlaluan juga gitu kalau sampai nyuruh aku pakai speedboat juga datang ke sana. Karena aku aja yang datang ke sana lewat darat aja aku udah merinding deg-degan. Cuman karena aku juga penasaran dan aku juga pingin memperlihatkan langsung ke teman-teman mengenai kondisi restorannya itu, makanya kita melalui jalur darat. Karena ya nggak mungkin banget ya teman-teman, masa kita pakai speedboat ya kan ke sana. Aduh kayaknya makin ngeri banget gitu. Jadi nggak bisa semua permintaan teman-teman aku kabulin ya, karena itu kan tidak segampang itu ya teman-teman gitu untuk melakukan hal tersebut. Apalagi di malam hari, yang pasti suami aku pun tidak setuju kalau sampai segitunya gitu. Aku sampai bilang ke suami gitu kita harus naik speedboat segala macam, itu pastinya suamiku tidak mau. Dan kedua, ada juga komentar dari salah satu teman-teman yang bilang, "Kak, coba dong
ke rumahnya Tengmo, review rumahnya Tengmo kayak gimana keadaan dan suasananya. Nah itu juga ya teman-teman, gak semudah itu kita untuk ke rumahnya Tengmo. Apalagi rumahnya Tengmo itu dia tinggal di suatu komplek perumahan. Nah jadi di Thailand ini kalau kita mau masuk ke perumahan elit, jangan kan di Thailand ya, di Indonesia pun seperti itu. Kalau kita mau masuk ke perumahan elit, ke perumahan yang menengah ke atas, itu otomatis begitu kita masuk ke gate atau pintu atau gerbang dari perumahan itu sudah ditanya oleh security mau kemana, keperluannya apa, dan ada apa. Nah otomatis kan pasti aku nanti ditanya, oh mau ketemu mau ke rumahnya Tengmo, mau lihat rumahnya Tengmo. Itu kan benar-benar nggak segampang itu ya, pasti nggak dibolehin untuk seseorang yang nggak dikenal dan memantau rumahnya Tengmo begitu saja. Itu pasti akan sulit. Kemudian ada juga komentar dari teman-teman yang bilang, Kak review tempat jualannya Bird dong. Nah itu aku juga nggak tahu teman-teman dia jualannya di mana gitu kan, namanya dia pedagang kaki lima, aku nggak tahu dia mangkalnya di mana. Dan apalagi sekarang Bird ini kan lagi sibuk ngurusin yaitu 1000 pieces kaos yang sudah terjual ya untuk persembahan untuk Tengmo. Nah itu udah banyak pembelinya, itu udah laku semua sesaat itu. Aku nggak tahu bakalan ada dibuka batch 2-nya atau enggak ya untuk pre-order kaos yang dibikin oleh Bird. Nah teman-teman bisa lihat di sini kaosnya nih. Ini manajernya Tengmo, si Ana ya, manajer keduanya sudah memakai kaosnya ini seperti ini. Bagus ya. Nah di sini juga ada teman-teman yang tanya, itu artinya BKK apa sih? Apakah ada hubungannya dengan Tengmo dan Bird? Enggak teman-teman. Jadi BKK ini artinya Bangkok, yang dimana Stoner BKK itu adalah usaha miliknya Bird, namanya Stoner BKK, dan nama IG-nya Bird juga kan Stoner BKK. Jadi memang itu hanya simbol aja ya teman-teman. BKK itu artinya Bangkok, Stoner BKK itu artinya Instagram atau nama usaha dari Bird itu sendiri. Nah jadi gitu ya teman-teman. Jadi nggak segampang itu bilang kayak gini, Kak datang pakai speedboat, datangin rumah Tengmo, datangin usahanya Bird. Aku akan melakukan apa yang aku bisa dan apa yang menurut aku itu pantas untuk aku datangi dan memang layak aku share ke teman-teman semua. Selain aku mendatangkan langsung di tempat kejadian terakhir Tengmo makan malam gitu kan, terus aku tabur bunga, itu menurut aku udah cukup banget ya teman-teman. Jadi aku kan tidak hanya mencari berita melalui televisi di Thailand saja atau berita yang beredar di Thailand, melainkan aku juga datang ke tempatnya langsung. Jadi aku harap teman-teman juga bisa mengerti dan puas juga dengan apa yang aku sajikan ini, karena aku berusaha memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua dalam mengupdate berita Tengmo ini. Jadi menurut pendapatku ya teman-teman, ini pemikiranku aja. Jadi kenapa semenjak mendiang Tengmo Nida ini meninggal, restoran itu kan otomatis jadi rame. Nah apakah semenjak itu baru dikasih penerangan jalan seperti lampu-lampu menuju ke restoran itu? Dan juga apakah semenjak Tengmo Nida meninggal restoran itu jadi rame dan baru diadakan live music ya di restoran itu untuk menghilangkan kecurigaan terhadap masyarakat kalau restoran ini tuh sebenarnya sepi, atau restoran ini sebenarnya tuh memang hanya orang-orang tertentu aja yang tahu yang datang ke restoran itu gitu. Karena sekarang kan semenjak Tengmo meninggal, restoran itu jadi rame. Bahkan orang dari seluruh penjuru itu datang ke restoran itu untuk makan. Nah, seperti yang aku tahu bahwa restoran ini bukanlah area strategis atau area wisatawan ya teman-teman. Jadi restoran ini lokasinya itu jauh dari area wisatawan di Bangkok. Jadi dia memang bukan di Bangkok lagi lokasinya. Karena yang namanya Sungai Choprai itu luas ya, membelah kota Bangkok dan melewati beberapa provinsi. Nah, ini udah bukan di provinsi Bangkok lagi gitu teman-teman. Jadi ini udah ke area Pathum Thani, ini tuh udah jauh banget gitu dari Bangkok. Makanya aku kesana tuh membutuhkan sedikit waktu ya teman-teman. Itu sekitar setengah jam dari apartemen aku menuju restoran Bantanit itu. Oke, dan kita sekarang ke kabar berikutnya. Ini ada kabar yang sangat mengejutkan dari ibundanya Tengmo Nida teman-teman, yaitu Ibu Panida. Di sini pada tanggal 28 Maret kemarin, ibundanya Panida ini menggelar jumpa pers yang sangat mengagetkan seluruh masyarakat Thailand dan kita semua. Jadi sebelum melakukan jumpa pers ini, ibundanya Tengmo ini, Ibu Panida, telah mendatangi Dewan Perwakilan DSI, yaitu Dewan Investigation yang mengurusi
dan mengawasi kasus dari Tengmonida ini. Dan juga ibundanya ini mendatangi kantor perlindungan hak asasi manusia. Jadi ibundanya Tengmonida ini, Ibu Panida, mendatangi dewan-dewan tersebut serta mendatangi dan bicara langsung kepada Dokter Pontip untuk berhenti dalam mengautopsi jenazahnya mendiang Tengmo, karena Ibu Panida di sini merasa bahwa dewan-dewan perwakilan dari investigation, perwakilan hak asasi manusia itu hanya ikut campur saja dan menghalang-halangi proses kepolisian dalam menyelesaikan misteri kematian Tengmonida ini. Jadi ibundanya Tengmo lagi-lagi bikin geram dan emosi kita semua ya teman-teman, gimana tidak. Tiba-tiba ibundanya Tengmo di saat hasil autopsi akan selesai, ibundanya Tengmo ini suruh Dokter Pontip untuk berhenti menginvestigasi, mengautopsi jenazahnya Tengmo, karena alasannya ibundanya Tengmo ini tidak setuju dengan Dokter Pontip mengumumkan hasil autopsi sampai ke daerah kemaluannya si Tengmo ya teman-teman. Jadi pada saat ini memang belum ada berita resmi mengenai keadaan atau kondisi dari alat vitalnya Tengmo. Tapi di sini sudah beredar kabar bahwa alat vitalnya Tengmo ini ada keretakan, ada kerusakan akibat kekerasan, teman-teman. Tapi belum ada berita langsung dari Dokter Pontipnya ini. Nah, tapi berita ini sudah tersebar, maka dari itu Ibu Panida langsung cepat-cepat menghubungi Dokter Pontip bahwa Dokter Pontip lebih baik berhenti untuk mengautopsi anaknya karena tidak setuju kenapa area bagian vital ini dikonsumsi oleh publik juga gitu. Nah, di sini pinginnya Ibu Panida Dokter Pontip ini tidak usah kasih tahu hasilnya di bagian area vital itu, tapi Dokter Pontip kan bekerja secara jujur ya, sepertinya teman-teman, dia tidak peduli. Bahkan Dokter Pontip juga menerima beberapa teror berupa pesan, yaitu yang isinya itu berhati-hatilah dalam mengautopsi jenazahnya Tengmo, ya kayak gitulah, berupa teror kalau harus hati-hati banget dalam kasus ini gitu. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa kasus ini sudah melibatkan orang VVIP, yaitu orang-orang yang sangat penting di Thailand. Jadi Dokter Pontip menerima banyak teror teman-teman. Tapi sepertinya Dokter Pontip tidak takut ya, dia tetap maju sampai tiba di saatnya Dokter Pontip ini mengumumkan hasil di area alat vital dari mendiang Tengmonida. Ini yang benar-benar membuat janggal ya, sepertinya Ibu Panida ini sangat melindungi dan terkesan menutup-nutupi kasus kematian anaknya ini. Nah, di sini ibundanya Panida kan berpikiran bahwa dewan-dewan ini hanya menghambat kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Berarti kan ibundanya Panida ini hanya percaya kepada kepolisian. Dan yang kita tahu bahwa kepolisian ini sudah disuap ya oleh para pelaku atau saksi yang ada di speedboat itu. Dan kemudian kenapa ibundanya ini menurut pemikiran aku ya teman-teman, kenapa ibundanya Tengmo ini menyuruh anggota atau dewan-dewan perwakilan ini seperti DSI dan Dewan Perwakilan Hak Asasi Manusia ini untuk berhenti. Itu kan mereka udah jelas-jelas nggak dibayar dan mereka ingin mengungkap kebenaran. Nah, apakah karena itu ya mereka nggak dibayar dan ibundanya merasa udahlah ini kan nggak dibayar gitu kan, jadi nggak usah deh ikut campur. Nah, kalau yang polisi segala macam itu kan dibayar ya, jadi yang dibayar-bayar aja lah yang menangani kasus kematian Tengmo ini gitu, yang lain nggak usah ikut campur. Bener nggak sih teman-teman? Itu sih pemikiran aku ya. Jadi makin kesini kasusnya itu makin drama menurut aku, makin berbelit-belit, makin nggak jelas, makin bikin gregetan karena udah 1 bulan lebih Tengmo meninggalkan kita, tapi kasusnya masih saja tidak jelas, tidak menemukan titik terang. Tapi ini teman-teman, kabarnya sekarang mereka berlima ini sudah dijadikan tersangka. Nah, seperti yang Sen, Gatik, dan Job ini, ya pokoknya mereka berlima ini yang ada di speedboat itu sudah dikenakan pasal, bukan pasal kelalaian lagi, tapi dikenakan pasal memberikan barang bukti palsu dan juga memberikan keterangan palsu kepada kepolisian. Itu sih berita yang beredar di Thailand ini sekarang, bahwa mereka semua dikenakan pasal memberi kesaksian palsu dan memberi keterangan atau bukti-bukti yang palsu. Jadi kasus dari Tengmonida ini benar-benar bikin kita gregetan banget ya teman-teman. Ini detik-detik hasil autopsinya keluar dan diumumkan, tapi ibundanya Tengmo lagi-lagi berulah seperti itu.
Dan aku nggak tahu sih ini bakalan endingnya seperti apa, apakah bisa terungkap atau gimana ya, karena ibundanya Tengmo aja sudah memberi arahan untuk memberhentikan Dokter Pontip. Dan aku nggak tahu kedepannya bakalan Dokter Pontip bakalan tetap maju atau enggak, atau bakalan mengikuti perintah dari ibundanya Tengmo ini. Mari sama-sama kita lihat aja perkembangan beritanya ya teman-teman. Dan oke, lanjut ke berita berikutnya, yaitu dari sahabatnya Tengmo atau manajer keduanya Tengmo yang bernama Ana. Nah, Ana ini mengumpulkan duit-duit dari reality show yang membahas tentang Tengmo ya, siapapun itu. Nah, hasil duit atau hasil bayaran dari reality show yang membahas kematiannya Tengmo ini, duit itu dikumpulkan untuk membeli peti jenazah untuk mendiang Tengmo. Jadi di sini ya teman-teman bisa lihat di video ini bahwa Ana habis membeli peti jenazah yang harganya bisa dibilang ini cukup mahal dan fantastis, karena benar-benar eksklusif ya teman-teman peti matinya ini. Nah, jadi peti mati ini atau keranda ini akan dipakai oleh Tengmo Nida ketika terakhir kali sebelum dikremasi. Karena ini kan udah mendekati hasil autopsinya selesai, dan peti matinya ini sudah disiapkan oleh sahabatnya Tengmo yaitu Ana. Oke teman-teman, itu aja kabar terbaru yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Makasih teman-teman yang udah selalu nonton perkembangan update dari mendiang Tengmo Nida melalui video-video aku. Oke, aku pamit undur diri dulu. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan share ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!